bahwa jangan memaksa masyarakat membaca buku, tapi kita boleh memaksa masyarakat selalu melihat buku setiap hari, agar mereka dekat dengan buku dan penasaran apa buku itu. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya kedai kopi Litera, kita akan berbincang-bincang dengan sang pemilik dari kedai kopi Litera. Saya minta sedikit waktunya untuk saudara Alfian Nawawi untuk bisa bergabung dalam diskusi kita pada hari ini. Oke, Alfian Nawawi seorang pegiat literasi Kabupaten Bulukumba yang merupakan pengelola rumah baca di Hia Project dan Pustaka Rumput, yang merupakan juga mantan penyiar radio Cempaka Asri 102,5 FM Kabupaten Bulukumba. Nah, saya ingin bertanya mengenai kedai kopi Litera. Nah, sebenarnya apa yang membuat motivasi bagi Kak Alfian sendiri memadukan antara literasi dan kopi? Nah, sehingga banyak yang tertarik untuk berkunjung ke kedai kopi Litera ini sendiri. Ya, kalau soal tertarik berkunjung ya dalam beberapa pekan terakhir ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan demikian seterusnya. Ya, salah satu motivasi saya dan istri saya membangun kedai kopi ini. Pada awalnya sebenarnya tempat ini sebenarnya adalah rumah baca ya. Rumah baca di Hia Project, dan ternyata gerakan literasi terlalu kecil bagi gerakan-gerakan semacam rumah baca. Jadi perlu gerakan-gerakan lainnya yang mungkin lebih membumi. Nah, kita lihat fenomena menjamurnya warkop di berbagai tempat di Bulukumba itu merangsang kami untuk membangun kedai kopi, membangun warkop dengan konsep yang berbeda. Kalau di Bulukumba dan Sulsel, memang sebenarnya kita bukan yang pertama. Tapi kalau di Bulukumba, ya khususnya kita yang pertama, tapi kalau di Sulsel kita bukan yang pertama. Di Makassar saja itu sudah ada beberapa warkop atau kafe yang konsepnya seperti ini. Tapi khusus di Bulukumba kita memang yang pertama, kita akui itu. Dan ada sebuah pandangan dari seorang pegiat literasi nasional bahwa jangan memaksa masyarakat membaca buku, tapi kita boleh memaksa masyarakat selalu melihat buku setiap hari, agar mereka dekat dengan buku dan penasaran apa buku itu. Nah, dengan cara itu, misalnya mereka tiap hari berkunjung ke warkop, tiap hari lihat buku, kok lihat buku terus? Pasti pada akhirnya mereka akan penasaran, berkenalan, atau bahkan jatuh cinta kepada buku. Tidak usah memaksa mereka membaca buku, tapi paksa mereka bertemu buku tiap hari. Itu saja. Dan mudah-mudahan itu merupakan tradisi yang bisa membumi dan bisa merupakan salah satu varian dari gerakan literasi nasional. Sebenarnya membangun kedai kopi dengan konsep literasi juga hanya salah satu contoh kecil dari gerakan literasi yang beragam. Banyak contoh lainnya. Misalnya ada tukang sayur tuh di Pulau Jawa. Tukang sayur bawa buku, sekalian sayur, pedagang sayur, kemudian bawa buku. Itu kan salah satu varian. Tentang itu ya mungkin sebentar akan dibahas lebih luas oleh Mas Muati Haris ya, pegiat literasi yang namanya tentunya sudah menasional. Nah, itu salah satu motivasi bahwa kami membangun kedai kopi Litera
ingin menyusupkan gerakan literasi dalam berbagai bentuk. Cek. Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya malam semakin larut ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Kakak Basma biasa panggil saya Ray. Saya kebetulan sudah disebutkan sama Kak Alfian Nawawi tadi. Saya Kepala Biro Rakyatku.com di 3 kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Selayar. Sebelum saya berbicara tentang Kakak Basma, saya ingin berbicara tentang kedai kopi Litera dan Kak Alfian Nawawi dulu. Saya mengenal beliau, Kak Ivan saya paling sering menyapanya, juga melalui kawan-kawan di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Karena kebetulan juga saya pernah sama-sama beliau berceloteh banyak di radio. Dan di situ juga saya berkenalan dengan Kakak Basma. Dari dulu saya mengenal Kak Ivan. Mohon maaf saya harus menyebut karena terlalu kebiasaan menyebut Kak Ivan. Saya mengenal beliau itu memang sudah sangat lama, dan setiap saya ingat beliau, Kak Ivan ini, pasti saya mengingat bahwa dia adalah pegiat literasi gitu. Berhubungan dengan buku-buku yang di bagian kamar paling belakang di RCA FM itu sudah menumpuk memang buku-buku di tempat situ gitu. Yang di situ juga mengajarkan saya bahwa penting untuk selalu membaca gitu. Hingga akhirnya hari ini tekad yang sangat kuat Kak Ivan menyatukan dua sisi yang bisa dibilang beda tetapi juga sama gitu ya. Menyatukan antara kopi dengan literasi. Secara personal, secara pribadi saya ya, di dunia saya pun kopi dan literasi itu sangat erat. Mengapa? Saya untuk membuat naskah atau narasi pemberitaan yang mungkin hari ini banyak dibaca oleh masyarakat Bulukumba, entah itu isu pilkada yang hangat-hangatnya tentang siapa dan siapa, gebrakan-gebrakan siapa, tentang isu-isu hal lainnya di Bulukumba, itu berkaitan erat antara literasi dengan kopi. Ya, sudah pasti ya, karena saya di dunia jurnalisme, itu berarti saya berada pada bagian literasi yang dunia literasi yang berbeda. Mungkin beda dengan dunianya Kak Ivan yang memang bersentuhan secara langsung. Apa kaitannya dengan kedai kopi? Hampir setiap waktu, setiap kali saya berada di lapangan, usai mengambil data, saya melakukan wawancara dengan narasumber, saya satu tempat tujuan yang paling utama, pasti warkop. Kenapa? Di warkop ini tumbuh inspirasi-inspirasi yang menurut saya sepertinya ini yang paling layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Bulukumba secara umum. Kalimat ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Bulukumba secara umum. Kalau misalnya itu berhubungan dengan berita pilkada misalnya, tentang pemilihan kepala daerah yang hari ini mungkin masih hangat-hangatnya, utamanya di Kecamatan Rilawale, saya harus meramu kalimat di dunia literasi itu ya, dan itu erat kaitannya bagaimana bahwa kalimat-kalimat itu bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan masuk ke nalar atau mungkin bahkan ke hati mereka gitu. Nah, itu erat kaitannya. Saya harus mengakui apresiasi yang sangat besar kepada Kak Alfian Nawawi atas kedai kopi Litera yang di launching atau diluncurkan hari ini, malam ini. Ini mungkin saya sangat setuju ya. Di Bulukumba mungkin data terakhir yang pernah saya dapat itu sekitar 200 warung kopi itu hanya di pusaran kota, antara Kecamatan Ujung Bulu dan Gantarang. Mungkin sudah ada yang tutup atau mungkin bertumbuh kembali saat ini. Baru kali ini saya mendapatkan warung kopi yang mengedukasi gitu loh. Edukasinya di mana? Karena mereka warung kopi Litera ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya membaca, ya kan? Bukan hanya mungkin membaca buku, mungkin di saat kita sambil minum kopi misalnya, ya kita juga bisa dibaca sebetulnya hal-hal yang positif yang ada di gadget tak masing-masing, di gawai tak masing-masing, dan itu salah satu bentuk gerakan literasi yang mungkin secara tidak langsung yang kita lakukan. Dan
Kak Alfian Nawawi melakukan gebrakan ini, saya mudah-mudahan ya, saya berharap kepada masyarakat Rilawale dan juga masyarakat Kecamatan Bulukumpa, secara personal, secara pribadi, saya sepertinya harus mengajak sebagian kawan-kawan saya untuk nongkrong di tempat ini, meskipun jauh dari Kelurahan Balasaraja, Kecamatan Bulukumpa. Saya harus ngajak nongkrong di tempat ini, karena bukan hanya persoalan minum kopinya, tetapi paling tidak setiap pulang dari warkopnya Kak Ivan, ada hal yang positif yang bisa disimpan gitu loh Kak Ivan. Ada hal yang dibawa pulang, yang diceritakan kepada keluarganya, dan mungkin itu bagian dari perjalanan Kakak Basma juga dalam mengarungi kegiatan-kegiatan literasinya sampai hari ini. Harapan saya ke depannya, masyarakat Rilawale khususnya, utamanya yang ada di Palampang, bagaimana menumbuh kembangkan nih kedai kopi Litera. Itu yang perlu kita sama-sama dorong, support ke Kak Alfian Nawawi. Bagaimana, anggap misalnya gini, kalau sesekali gitu loh ya, kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan yang di kantor pemerintahan di kecamatan yang sifatnya tidak terlalu formal banget, kalau orang bilang gitu kan, tidak terlalu formal sekali. Apa salahnya kalau kita menumbuhkan perekonomian atau UKM di sekitar pemerintahan itu? Datang maki misalnya pemerintah kecamatan, kalau mungkin tahu ada malam hari ini yang tersangkut secara langsung dengan pemerintah kecamatan, tidak ada salahnya mungkin kita ngobrol-ngobrol di sini sambil baca buku. Siapa tahu ada bukunya Kak Ivan yang berhubungan langsung dengan konsep pemerintahannya atau birokrasinya di pemerintah kecamatan. Itu sih yang ingin saya dorong. Lalu mungkin Kak Alfian yang di kesempatan berikutnya setelah ini saya ingin bertanya ke Kak Alfian di masa mendatang, bagaimana inovasi yang Kak Alfian dorong di hal-hal berikutnya, karena mungkin hari ini launching dengan begitu ramai, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan di masa mendatang ya agak sepi, yang namanya UMKM ya kadang naik kadang turun. Nah, itu bagaimana inovasinya ke depan. Itu untuk Kakak Alfian. Dan Kakak Basma sendiri yang sudah sangat lama juga saya kenal, beliau adalah salah satu wanita tangguh lah yang ada di Kabupaten Bulukumba, yang berani menjalar sampai ke akar-akar rumput. Dan saya menyaksikan mulai bagaimana Kakak Basma dibina melalui Sekolah Sastra Bulukumba sama Kakak Yasser misalnya, lewat dedikasinya ke Andika Mapasomba. Mungkin tantangan kita ke depan Kakak Basma terkait minat baca yang ada di Kabupaten Bulukumba. Apalagi sudah diakui bahwa di 1 tahun terakhir perkembangan minat baca di Kabupaten Bulukumba itu sangat rendah. Karena mungkin masyarakat Bulukumba terlalu asik dengan gawainya masing-masing, sehingga tidak langsung tidak ingin membaca buku, meskipun mungkin saat ini ada buku elektronik atau apa namanya e-book apakah gitu ya. Tetapi beda konsepnya. Itu sih yang ingin saya dorong ke Kakak Basma, bagaimana menemukan atau memecahkan masalah akan tantangan-tantangan di masa mendatang, utamanya peningkatan minat baca di Kabupaten Bulukumba. Mengapa? Karena mungkin sampai saat ini di pemerintahan saja, saya lihat di Dinas Perpustakaan ya, itu kayak, saya tidak mau bilang itu mati suri, tetapi sepertinya kayaknya kantornya di sana kalau mungkin orang yang punya ilmu supranatural, dia lihat dari depan saja kayaknya, banyak sekali makhluk-makhluk yang bertengger di sana, karena tidak begitu sering dikunjungi. Padahal perpustakaan kabupaten kita di sana itu besar gitu loh. Misalnya tidak, dan sejauh ini juga saya belum melihat ada gerakan-gerakan sosial yang sifatnya organisasi yang berplat merah. Kalau dulu mungkin sama dengan Kakak Yudi dengan Kakak Ivan ada yang disebut dengan gerakan pemasyarakatan minat baca ya, GPMB. Itu kita ada di sana untuk melakukan gerakan-gerakan literasi di masyarakat. Sejauh ini entah atau saya yang kurang update, atau memang ada tetapi mereka yang tidak terlalu publis untuk menyampaikan bahwa ada lembaga ataupun organisasi plat merah di pemerintahan yang memang mendorong kegiatan-kegiatan literasi. Kasihan juga loh kayak Kakak Basma yang hanya gerakan sosial, hanya karena persoalan naluri yang dia bawa, lalu
dia harus mencerdaskan masyarakat Bulukumba melalui gerakan tersebut. Yang kita dorong itu sih sebetulnya. Mungkin itu Kakak Basma dan Kakak Ivan yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin ditanggapi juga dari apa yang saya sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Menuju masa depan yang cemerlang. Nah, saya alihkan pertanyaan yang tadi kepada Saudara Kalpen. Ya, jadi banyak mimpi ya ke depan, dan ternyata memang semua manusia harus punya mimpi untuk hari-hari yang akan datang. Termasuk kedai kopi Litera ini, tentunya banyak mimpi yang sebenarnya ide tentang kedai kopi Litera ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun yang lalu dan baru terwujud sekarang. Iya, jadi seperti itu. Sementara kedai kopi Litera ini hanya satu dari sekian banyak mimpi sebenarnya. Jadi saya ya selain bikin rumah baca, ya bikin channel YouTube, bahkan kontennya literasi juga, nulis apa saja, nulis buku dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, terkait kedai kopi Litera ini dan mimpi-mimpi saya, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Basmawati Haris, bahwasanya kedai kopi Litera bisa menjadi ruang bagi masyarakat setempat dan juga masyarakat umum ya. Bisa menjadi tempat diskusi, baik diskusi formil, ya seperti ini sebenarnya, walaupun dikemas secara santai. Diskusi formil maupun diskusi non formil. Jadi ngopi di meja sambil ngobrol-ngobrol biasa tentang hal-hal positif. Dan tentunya ditemani kopi dan menu lainnya. Juga mungkin ya sambil cari-cari buku dan membaca buku, boleh dipinjam kok bukunya di sini. Jadi yang penting bukunya, ya mudah-mudahan kalau kembali ya bisa nambah gitu. Maksudnya dengan kuantitas buku yang ada di sini sebenarnya belum begitu memadai. Jadi kita juga banyak mengharapkan sumbangan-sumbangan yang secara masif ya dari masyarakat. Dan saya sangat senang sekali selama 2 hari terakhir sudah ada 2 orang teman yang mau menyumbangkan bukunya untuk menjadi koleksi kedai kopi Litera. Alhamdulillah ya. Jadi bisa juga kita tukaran buku. Misalnya di rumahnya Anda ada beberapa buku yang sudah dibaca, sudah bosan dibaca malah ya. Nah itu bisa ditukarkan dengan sejumlah buku di sini. Jadi jumlahnya bisa berbeda, tapi kita bisa barter dalam kurun waktu tertentu, misalnya sebulan 2 bulan kita bisa tukaran. Jadi para pengunjung yang memang betul-betul pencinta buku ya tidak boring. Banyak hal-hal baru ya, banyak buku baru yang bisa mereka baca. Jadi sederhana sekali, kedai kopi Litera membuka ruang egaliter ya. Jadi segala kalangan bisa masuk, mulai dari petani, ya, ibu rumah tangga, emak-emak, para pelajar yang generasi milenial, bapak-bapak, semuanya, semua usia. Jadi mulai dari yang usia dini sampai usia lanjut, kita sangat egaliter. Dan kita tidak berpikir bahwa kedai kopi Litera memang dengan konsep literasi sangat terbatas. Tidak. Justru literasi mengajarkan kita tentang egalitarianisme. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang ditanyakan Bung Rahmat, Bung Rey, ya saya mudah-mudahan sudah bisa menjawab itu. Dan mudah-mudahan di kedai kopi Litera ini setiap minggu ada diskusi-diskusi seperti ini. Dan memang itu yang kita harapkan. Sebagai bagian dari gerakan literasi, diskusi sebagai bagian dari literasi memang harus ada. Dan itu menjadi, kalau bisa, menjadi ciri khas dari kedai kopi Litera. Karena literasi adalah bukan hanya baca buku, menulis, lapak baca dan sebagainya. Tapi literasi juga adalah
bagaimana menganalisa, mengevaluasi, mengolah informasi, dan salah satunya adalah diskusi. Itulah bagian dari literasi. Jadi kedai kopi Litera selain ada kopi, ya kopinya juga sangat bervariasi di sini. Jadi ya kami juga memberikan informasi bahwasanya kita punya beberapa varian kopi di sini. Jadi kopi susu, nah namanya saja literasi ya, udah ke kopi Litera. Jadi kita punya ciri khas di sini, nama-nama menu pun ya terkait dengan literasi. Bahkan password wifi pun kita sebenarnya mengacu pada literasi. Jadi jangan heran kalau di sini tuh passwordnya apa, Kak Ivan? Ya passwordnya kata pengantar, passwordnya itu bab 1 atau halaman pertama, paragraf, dan seterusnya. Jadi password yang terkait dengan literasi ada semua di sana. Dan apalagi ya? Oh ya, tadi tentang menu. Jadi ada kopi hitam Soekarno yang merupakan hasil racikan, hasil eksperimen kami yang ternyata pengunjung ya alhamdulillah banyak yang suka. Merupakan eksperimen kami dan kemungkinan besar tidak ada di tempat lain. Ya. Jadi salah satu ciri khasnya kopi hitam Soekarno ya, itu salah satu varian di menu kopi kami. Itu diracik dengan cara yang berbeda dengan kopi hitam biasa. Dan cara penyajiannya pun berbeda karena kita menggunakan cangkir antik klasik dari tahun 1957. Jadi itu masa-masa Soekarno memang. Jadi tahun 50-60 kan itu masa-masa Soekarno, orde lama ya. Jadi cangkirnya disajikan dengan cangkir jadul ya. Jadi ya, kalau Anda bisa lihat yang warna putih itu cangkirnya, itu berarti kopi hitam Soekarno namanya. Dan masih ada beberapa varian lainnya. Selain kopi ada teh, ada coklat, ada jus alpukat, ada banyak makanan juga. Dan yang mungkin agak berbeda dengan warkop lain, kita tetap buka pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Anda boleh datang ke sini untuk baca buku atau main wifi dan sambil menunggu buka puasa. Kebetulan kita dekat dengan masjid, jadi kita menyajikan menu seperti es pisang hijau, es buah, puding ya, dan doger apa dan sebagainya. Anda bisa menantikan waktu berbuka puasa di sini sambil memesan menu. Jadi menanti buka puasa ya selama beberapa menit ya kami hidangkan menu-menu tersebut. Dan tentunya karena kita dekat dengan masjid ya Anda bisa manfaatkan kesempatan tersebut dengan bisa beribadah berjamaah di masjid setelah buka ya, dan bisa kembali lagi ke sini untuk melanjutkan menikmati menu yang Anda pesan. Jadi kurang lebih seperti itu bayangan-bayangannya secara sederhana, Bung Rey ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi ajang silaturahim dari semua kalangan, dari masyarakat. Dan tentunya literasi ini bergerak terus, walaupun sunyi. Sebenarnya literasi itu adalah gerakan sunyi, tapi kita coba kemas dalam bentuk yang berbeda dengan cara dengan cara seperti ini. Jadi nikmati kopinya dan kita bergerak bersama-sama. Ya meskipun itu sunyi dan seperti kata Basmawati tadi bahwa apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum bisa kita nikmati hasilnya, tapi mungkin 10-20 tahun ke depan ada yang jauh lebih bagus dari yang konsep seperti ini. Dan kedai kopi Litera hanyalah salah satu bentuk, masih banyak bentuk lainnya di luar sana. Seperti itu. Oke, terima kasih Alvin. Mungkin tetap bersama kami karena mungkin ada pertanyaan yang akan dilontarkan kembali kepada Kak Alfian dari pengunjung. Nah, itulah tadi sedikit gambaran mengenai bagaimana konsep kedai kopi Litera